Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Ustazah pimpin doa sebelum belajar. Anak soleh duduk yang rapi, angkat kedua tangannya. Doa belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati model bangun ruang, siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan benar. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk pembelajaran 2. Buka buku cetaknya halaman 114. Nah, perintahnya ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Nah, mari kita membaca teks berikut. Jika anak soleh susah untuk membaca di HP, maka dibuka buku cetaknya saja halaman 114. Judulnya adalah tempat yang bersih, aman untuk bermain. Kita mulai. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena, dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, kita lanjut pada halaman 117. Buka buku cetaknya halaman 117. Ayo mengamati. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, dalam permainan olahraga contohnya yang kerjasama itu sepak bola. Nah, sepak bola itu adalah salah satu contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama yang baik. Nah, selain sepak bola,
Ada lagi. Nah, di sini ada soal latihan 1. Nah, di soal latihan 1 perintahnya tuliskan 2 macam olahraga yang membutuhkan kerjasama. Nah, tadi Ustazah sudah menyebutkan 1, yaitu sepak bola. Nah, sekarang anak soleh dan soleha mencari 2 macam olahraga apa lagi yang membutuhkan kerjasama yang baik. 2 ya. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran 3, halaman 122. Nah, sekarang kita diperintahkan untuk mengamati. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar di samping. Nah, kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Nah, itu Dayu sedang memegang sebuah vas bunga. Vas bunganya Dayu itu berbentuk prisma. Pertanyaannya di bawah, masih ingatkah kamu dengan ruas garis pada bangun ruang? Masih ingatkah anak soleh? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Ustazah berikan contoh soal. Ini tidak ditulis di buku tugasnya. Ada di halaman 123. Kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Nah, kita diperintahkan menunjukkan yang mana ruas-ruas garis pada prisma segitiga. Nah, yang pertama ruas-ruas garisnya. Nah, ini di sini pada ruas garis pada prisma sudah diberikan sebuah tanda berupa huruf A, B, C, D, E, F. Nah, sekarang tugasnya kita arahkan panah yang mana termaksud ruas-ruas garis prisma. Di sini di contoh soalnya yang pertama adalah A menuju ke B. Nah, itu ada tanda panah berwarna merah. Nah, itu ruas garis yang pertama, A menuju ke B. Ruas garis yang kedua adalah B ke C. Nah, itu ada di situ gambar panah berwarna biru ketuaan sedikit. B ke C. Itu yang garis putus-putus merupakan ruas-ruas garis. Dan yang ketiga adalah huruf A menuju ke C. Tanda panah yang berwarna kuning. Itu merupakan juga ruas-ruas garis. Dan yang keempat dari D ke E. D ke E yang paling atas. Nah, berwarna ungu. Itu termasuk ruas garis juga. Yang kelima dari E ke F. Nah, itu ada tanda panah berwarna merah maron. Itu merupakan ruas garis juga. Selanjutnya D ke F. Nah, di atas semuanya itu sudah lengkap. Warna hijau. Itu merupakan juga ruas garis D ke F. Selanjutnya ada B ke E. Nah, yang di samping kanan yang berwarna hijau lumut. Tanda panah B ke E. Itu juga ruas garis. Dan yang terakhir biru muda C ke F. Setelah di samping kanan ada juga ruas garisnya di samping kiri berwarna panah biru muda. Jadi ruas garisnya pada bangun prisma adalah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 ruas garis pada prisma segitiga.
Nah, semoga bisa dipahami. Nah, anak soleh, sekarang Ustazah beri soal latihan. Di sini soal latihannya, tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Ada 2, yang pertama ini mulai dari B, C, D, F, G, H. Gambar yang kedua dari A, B, C, D. Nah, anak soleh buatkan yang seperti contoh soal yang tadi. Mempertemukan huruf dan buatkan tanda panahnya. Misalnya dari B ke D. Nah, buatkan panahnya, nanti tuliskan di bawah BD. Nah, seperti itu. Baiklah anak soleh, hari ini pertemuan kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.